Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Yang kami hormati panitia, narasumber, para dosen, guru, mahasiswa, masyarakat yang mungkin juga ada yang mengikuti kegiatan webinar ini. Pada kesempatan ini izinkan saya Ibu Dr. Wahisda Mararum ingin menyampaikan materi yaitu tentang membangun SDM unggul dan kompetitif terutama pada generasi muda, yaitu tingkatan bisa dikatakan remaja, itu SMA, mahasiswa, begitu. Bukan berarti bahwa ini tidak berguna juga bagi masyarakat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian juga kami tentunya mengharapkan supaya para generasi muda nantinya bisa lebih berprestasi lagi. Nah, untuk selanjutnya kami ucapkan salam pada mahasiswa, hidup mahasiswa, nggak ada suara. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kami akan menyampaikan lewat PPT ya. Mudah-mudahan tidak ada yang kok semakin lama makin berkurang, kemana ya? Karena pindah atau karena apa ya, mohon maaf, komunikasi mungkin menyebabkan menjadi seperti ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa tadi kan sudah ditampilkan oleh Bu Dr. Sriwartini bahwa pengembangan jiwa kewirausahaan itu sebetulnya sudah ada sejak dini, gitu ya. Dan mengapa remaja atau generasi penerus bangsa itu juga seumpama tidak mengembangkan, kan loh kok lambat banget, apa sih yang dilakukan oleh para pemuda? Nah, pemuda sebaiknya ya jangan bermalas-malasan, jangan banyak menikmati diri, tapi tentunya perlulah dibangun supaya Indonesia ini lebih maju lagi, tidak akan lepas daripada peranan para pemuda. Nah, kita ketahui bahwa sumber daya manusia itu merupakan aset paling utama. Nah, sumber daya manusia adalah pilar utama dalam suatu negara. Bagaimana suatu negara bisa maju atau berkualitas, bisa berkompetitif apabila sumber daya manusianya itu juga tidak berkualitas atau juga tidak unggul. Nah, unggul yang dimaksud tentunya beragam, ya, unggul di dalam aspek-aspek yang positif dan memiliki karakter. Nah, kalau profesional itu adalah orang yang ahli pada bidangnya. Namun untuk para pemuda atau remaja atau mahasiswa, ya memang sedang proses untuk menghadapi sesuatu ke arah yang lebih profesional. Jadi profesional itu sampai kapanpun sebetulnya harus selalu ditingkatkan. Nah, untuk itu jiwa kewirausahaan juga harus ditingkatkan. Artinya bahwa memiliki jiwa kewirausahaan itu adalah sikap yang harus ditanamkan kepada generasi muda, yang mana generasi muda itu harusnya kreatif, inovatif, kemudian ya tanggung jawab, percaya diri. Apalagi Anda merupakan cita-cita bangsa, begitu ya, yang memiliki generasi yang unggul merupakan suatu harapan. Apalagi sekarang ini perkembangan teknologi sangat kompleks. Bagaimana agar mahasiswa atau para pemuda, remaja, kemudian juga guru tentunya juga selalu memberikan yang terbaik lah kepada peserta didiknya atau mahasiswanya. Nah, generasi unggul itu memang bermacam-macam. Ada yang berpendapat, oh generasi unggul itu kan sebetulnya sudah dari bawaan, tapi sebetulnya bisa juga dibentuk, kan ada yang namanya gifted gitu ya. Nah, tetapi bisa saja dibentuk, di mana generasi unggul itu adalah generasi yang memiliki kecerdasan, kemudian berkarakter, kemudian juga tangguh, dan apa yang dilakukan selalu berpikir kepada yang lebih baik, dan nantinya juga berdampak positif bagi dirinya, lalu bagi lingkungan sekitar, kemudian bagi sesama, dan bisa membantulah lingkungan dimanapun berada. Nah, di dalam era ini tentunya era yang sangat-sangat penuh perjuangan, ya. Nah, generasi muda tentunya harus mampu untuk memperhatikan dirinya, mulai bangun. Artinya bangun di sini
ya tadi saya katakan, berpikirlah ke arah yang lebih baik, berpikirlah ke depan, berpikirlah untuk memajukan bangsa ini. Jadi apa sih yang bisa kau berikan terhadap negara? Jangan banyak meminta kepada negara, atau jangan mengharap-harap wah dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh orang tua. Bukanlah seperti itu ya. Jadi generasi muda harus selalu siap untuk menghadapi perkembangan zaman, bersiap untuk kompetitif secara sehat, baik, tidak curang, dan sportif. Nah, kita ketahui tentang peradaban, perkembangannya seperti apa. Nah, kita perhatikan bahwa diawali itu dengan adanya society, di mana di dalam masyarakat itu dulu memang hidupnya selalu berkumpul. Bahkan kita lihat pada zaman prasejarah, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan orang lain, ya kan? Disitulah sudah ada yang namanya manajemen, di mana manajemen itu intinya itu ada tujuan, ya, ada kelompok orang, dan tentunya kelompok orang itu saling membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, begitulah kehidupan manusia. Nah, dari kehidupan manusia yang dari awal mungkin dari peradabannya dari peradaban yang sederhana, kemudian mulai berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kehidupan yang dimulai dari dulunya berburu, menangkap ikan, bercocok tanam, berkebun, akhirnya menetap. Begitu juga peradabannya, dari peradaban yang sederhana, kemudian juga berkembang. Misalnya dulu kehidupan manusia itu setelah berpindah-pindah menetap, tinggalnya di atas pohon. Kemudian melihat situasi yang lebih aman lagi, membuatlah rumah. Dan rumah pun yang misalnya yang semula dari bambu, lalu dibuatlah, ya berkembang terus, ya, dari batu bata. Jadi peradaban manusia itu mulai berkembang. Nah, dari waktu ke waktu peradaban berkembang tentunya disebabkan karena apa? Karena SDM-nya. Nah, SDM yang bagaimana? SDM yang menggunakan pola pikirnya. SDM yang juga tadi dikatakan manusia yang selain memiliki akal, budidaya, dan juga manusia adalah makhluk sosial. Jadi katakan tidak bisa hidup sendiri dan memang memerlukan berdampingan dengan orang lain. Nah, kita sekarang dihadapi pada era Society 5.0, di mana di dalam era ini kita bisa melihat bahwa manusia dan teknologi hidup berdampingan. Namun manusia itu dimanapun berada harusnya menjadi aktor utama, bukanlah manusia itu yang menciptakan robot, misalnya ya. Semua teknologi canggih itu sebetulnya yang menciptakan adalah manusia. Nah, bagaimana perkembangan kehidupan teknologi di Indonesia? Ya, Anda bisa melihat sendiri bahwa kita masih banyak mengimpor ya dari negara-negara lain ya. Kalau bisa nantinya bagaimana bisa menciptakan sendiri. Nah, selain itu kita juga dihadapkan kepada era yang namanya super smart society, di mana di dalam era itu kita bisa melihat bahwa merupakan era gejolak dari akibat era informasi 4.0 yang sangat kompleks, di mana di dalam era 4.0 itu memang bisa dilihat bahwa dulunya itu komputerisasi juga sangat maju. Nah, mesin robot juga sudah berkembang, kemudian komputer juga sudah berkembang. Nah, banyak komponen-komponen pelengkap elektronik yang sudah berkembang. Namun di era 5.0 ini itu tatanan kehidupan mulai berkembang lagi dan manusia diharapkan bisa melebihi dari apa yang sudah ada pada masa sebelumnya. Yaitu bisa merancang tatanan dunia, kemudian kompetensinya juga diharapkan bisa di atas rata-rata dan bisa hidup berdampingan dengan teknologi. Itulah yang diharapkan. Nah, lalu apa hubungannya dengan entrepreneur? Nah, tadi disebutkan bahwa di dalam era 5.0 itu kan manusia dan teknologi kan hidup berdampingan. Jadi jiwa kewirausahaan saya kira juga perlu dikembangkan, di mana di dalam kehidupan itu diperlukan kemauan untuk berekspresi, kemampuan untuk mencapai peluang, kemudian bagaimana bisa meningkatkan keterampilannya supaya bisa mengikuti perkembangan dan bisa hidup lebih sukses lagi.
Nah, lalu apa itu kewirausahaan? Tentunya semua sudah tahu ya, mungkin ada yang sudah mendapatkan perkuliahan itu, tetapi alangkah baiknya di sini saya akan menekankan bahwa kewirausahaan itu lebih ditekankan kepada sikapnya, sikap para wirausahawan itu, di mana yang harus diterapkan intinya adalah mampu untuk mengembangkan kreativitas dan inovatif. Jadi kreatif itu artinya kan tidak meniru, bisa menciptakan ide-ide baru, bisa mengemas ide-ide baru yang menarik, dan tentunya sesuai juga dengan tema ataupun hal-hal yang sesuai lah di dalam dunia sekarang ini, ataupun membuat apa. Nah, itu sesuai dengan modal, sesuai dengan analisis kebutuhan, sesuai dengan perencanaan. Nah, nanti akan dibahas lagi. Nah, orang yang melakukan wirausaha itu hendaknya memang orang yang mampu menjawab semua tantangan dan bisa melalui berbagai peluang, dan mencari peluang itu bukanlah hal yang susah sebetulnya. Kalau misalnya mampu untuk berkomunikasi, mampu berhubungan baik dan selalu mengikuti perkembangan melalui media sosial, hubungan dengan dunia industri, mungkin bisalah mencari peluang. Nah, lalu apa yang kita lihat sekarang ini, bagaimana, apakah jiwa kewirausahaan itu sudah ada? Saya kira kita perlu mempelajarinya. Nah, jiwa kewirausahaan mungkin sudah diterapkan ya sejak usia dini, dan mungkin juga setiap individu ada yang memiliki jiwa itu. Tetapi perlu juga bahwa jiwa yang sudah ada itu perlu ditingkatkan lagi. Ya, misalnya intinya bahwa seorang wirausahawan itu hendaknya memiliki motivasi untuk berprestasi, kemudian selalu perspektif, kreatif, lalu inovasinya tinggi, komitmennya dalam pekerjaan juga tinggi, dan juga memiliki etos kerja serta tanggung jawab, mandiri, kemudian berani ngambil risiko, mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Jadi motivasi itu memang bisa muncul baik dari dalam diri maupun dari luar. Nah, yang sangat menguatkan justru motivasi di dalam diri itu. Ya, motivasi dari luar memang juga memiliki pengaruh di dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Misalnya pengaruh dari luar, yaitu dari lingkungan yang sehari-hari ditemukan. Bagaimana mencari lingkungan yang baik? Ya, sebaiknya memang berlingkungan, misalnya menjalin hubungan dengan para wirausaha dalam komunitas usaha atau bisnis. Saya kira itu merupakan salah satu langkahnya. Kemudian perspektifnya ya harus berpikiran ke arah yang ke depan, harus memiliki visi misi dan tujuan ke arah depan, memiliki mimpi yang besar. Nah, bagaimana menjadi wirausahawan yang sukses? Nah, kemudian kreativitas itu selalu harus muncul. Tadi diberikan contoh kreativitas yang dari sederhana saja ya. Kalau untuk anak SD misalnya bisa membuat keterampilan kerajinan tangan, kemudian nanti hasil dari kerajinan tangan itu bisa dikembangkan lagi ataupun bisa dijual ya. Saya kira itu merupakan sebagai contoh saja. Namun kalau untuk mahasiswa tidak hanya itu saja, saya kira lebih tinggi lagi kreativitasnya. Lalu perilaku inovatif, ya, inovatif itu kan tidak meniru, juga menciptakan sesuatu yang baru. Ini juga sebagai salah satu contoh berwirausaha itu bisa melihat bagaimana kondisi di lingkungan sekitar usaha-usaha yang lain. Kalau di tempat lain sudah usaha, misalnya kalau untuk usaha yang sederhana, misalnya untuk usaha ada kue ya jangan jualan kue lagi. Mungkin kalau kue juga kemasannya beda, seperti itu. Kemudian lebih menarik, teknik pemasarannya juga berbeda. Nah, kemudian komitmen itu saya kira sangat penting. Saya kira itu ya kurang lebihnya, dan yang lain-lain. Nah, misalnya jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu harus diterapkan sejak dini juga, dan pada remaja, kepada mahasiswa. Mahasiswa itu merupakan juga calon pemimpin bangsa, dan jiwa kepemimpinan harus juga ada di dalam diri para generasi muda. Kepemimpinan itu adalah mampu mempengaruhi orang lain. Jadi nanti apabila berwirausaha bagaimana bisa mempengaruhi para pegawainya, bisa
membuat pegawai-pegawai atau tim di dalam kerja itu atau teamwork itu bisa saling bekerja sama, lalu membantu satu sama lain, dan juga memiliki kemampuan manajerial, yaitu menata, mengatur, mengelola di dalam usahanya, walaupun mungkin usahanya dari usaha kecil. Nah, tadi saya katakan bahwa perlunya dipersiapkan generasi muda di dalam membentuk jiwa kewirausahaan. Lalu apa yang perlu dipersiapkan? Adanya skill atau keterampilan khusus yang mungkin sekarang kan berkaitan dengan digital, ya saya kira berhubungan dengan itu. Kemudian juga harusnya cermatlah di dalam mengambil suatu keputusan. Jangan tidak cermat di dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian juga bisa melihatlah apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, kemudian bagaimana merancang kebutuhannya, kemudian juga bagaimana membuat sesuatu itu lebih baik, lebih bisa bermutu, berkualitas, dan mampu bersaing. Tadi kan ada hubungannya dengan bersaing ya, kompetitif. Nah, kemudian di sini juga membutuhkan keterampilan berpikir tinggi. Nah, untuk para pemuda, berpikir tinggi itu dari tingkat apanya? Order thinking skill itu dari kognitif, afektif, psikomotornya, kemudian juga kemampuan untuk mengevaluasi. Saya kira itu sangat diperlukan. Selain itu juga emosional intelijensinya. Jadi emosional para remaja pemuda saya kira juga perlu diperhatikan. Kalau masa SMP SMA kan masa gejolak ya. Tetapi masa mahasiswa atau remaja ini sebetulnya harus sudah mulai stabil emosinya, sudah mulai dewasa, dan sudah mulai berpikir ke arah ke depan. Kalau di negara lain seperti Amerika, Jepang, mungkin ya ini dari Jepang ada kan, umur 19 itu udah kebanyakan orang-orang itu sudah mandiri, mereka sudah tergantung lagi kepada orang tua dan mereka sudah berwirausaha. Nah, kemudian motivasi wirausaha itu harus selalu ada dan jangan menunda-nunda kenikmatan. Maksudnya begini, maksudnya bukan jangan menunda kenikmatan, tapi tundalah kenikmatan. Gitu. Tapi di dalam hal ini kenikmatan yang kita nikmati kehidupan ini adalah kita mensyukuri, tetapi kita juga berusaha untuk bekerja keras. Nah, kemudian kita mengetahui sumber daya yang ada di dunia usaha itu apa sih yang mendukung untuk berwirausaha. Itu kan ada manusia. Manusia itu merupakan faktor utama ya sebagai penggerak. Kemudian ya sebagai kalau di dalam manajemen itu ada planning, organizing, actuating, budgeting, controlling, begitu kan. Nah, kemudian memang ada yang mendukung lagi adalah money. Tetapi sebetulnya yang menurut saya sumber daya manusia lah itulah yang paling utama. Nah, banyak usaha-usaha yang dilakukan tidak harus dengan modal yang sangat banyak, tetapi bisa dengan sumber dana yang sedikit, tetapi karena tadi dengan menggunakan higher thinking, ya, dengan menggunakan motivasi, kemudian adanya kreatif, inovatif. Nah, itu nanti bisa mendukung adanya keinginan untuk berwirausaha. Nah, kemudian memang uang itu sebagai pendukungnya. Selain itu metode atau cara atau strategi yang digunakan untuk mendukung adanya kegiatan wirausaha. Nah, setelah itu baru materialnya, kira-kira apa yang atau bahan atau produk yang akan dipasarkan itu apa saja, kemudian mesin dan waktu. Nah, kalau dilihat dari sumber daya yang tidak tampak, tentunya kita juga mengetahui bahwa yang tidak tampak itu apa sih? Intelektualnya. Misalnya mahasiswa itu adalah termasuk SDM yang intelektual yang selalu berpikir ke arah yang baik, positif, kemudian ilmiah, segala sesuatunya berorientasi kepada pendekatan-pendekatan yang ilmiah dan berpikirnya saya kira untuk ke arah yang selalu ke depan. Nah, selain itu manusia adalah makhluk sosial. Nah, itu tidak nampak. Ada orang yang berhasil dalam berwirausaha walaupun mungkin modalnya tidak banyak, tetapi dia memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk melakukan pemasaran, menggunakan pendekatan-pendekatan yang bagus, memberikan penghargaan-penghargaan atau menghormatilah bagaimana
nantinya supaya apa yang disampaikan, apa yang ditawarkan itu bisa diterima. Nah, contohnya seperti Bu Sri itu komunikasinya sangat bagus ya, hubungan sosialnya bagus, dan juga kelompok dari pengurus-pengurus dari Fordorum luar biasa, misalnya begitu. Nah, creativity, wah bagaimana menciptakan suatu kreativitas, tadi sudah dijelaskan. Di samping itu inovasi juga sudah, lalu vitalitas yang tinggi. Nah, ada kemampuan, tetapi kalau tidak ada vitalitas, tidak ada power, tidak ada fisik yang bagus, kemudian segala satunya harus selalu menunjukkan bahwa oh kita harus sehat, kita harus berpikiran juga selalu menunjukkan pemikiran yang sportif, gitu kan ya, total. Gitu. Kemudian juga percaya diri, itu saya kira juga merupakan hal yang sangat penting. Be yourself, misalnya begitu ya. Kemudian percaya diri itu bisa dibentuk, misalnya dengan berbagai cara, yaitu sering mengikuti kalau mahasiswa organisasi, sering mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas, kemudian menunjukkan eksistensi diri, jangan takut memulai hal-hal yang dimulai dari hal sedikit berbicara, lama-lama berani berbicara, ya kan? Saya kira itu hal yang perlu diterapkan kepada semua audiens yang hadir ya. Percaya diri itu saya kira sangat penting. Nah, untuk perkuliahan misalnya juga itu percaya diri itu juga penting, orientasi masa depan lah, jangan mundur. Walaupun memang kita tidak melupakan sejarah, tetapi sejarah itu ya sebagai suatu hal yang kita jadikan sebagai pedoman nanti ke depannya supaya tidak selalu mengikuti sejarah, misalnya ada yang sejarah yang kurang bagus. Dan selalu menginspirasi hal-hal yang baik yang menuju ke arah bagaimana sih memajukan diri Anda itu. Lalu untuk apa sih sebetulnya pendidikan kewirausahaan? Nah, di dalam hal ini saya kira di perguruan tinggi ada memang mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Di satuan pendidikan juga ada pendidikan kewirausahaan. Jadi pendidikan kewirausahaan itu diperlukan supaya bisa menanamkan pengetahuan. Misalnya ada ilmu, ada IPS, matematika, atau ilmu apa saja, kok ditanamkan ya pengetahuan tentang kewirausahaan. Kemudian juga nilai-nilai yang ada yang terkandung dalam pendidikan kewirausahaan itu saya kira sangat bagus. Kemudian sikap-sikap yang perlu ditanamkan di dalam kewirausahaan, dan tentunya dengan menciptakan wirausaha yang baru dan handal serta berkarakter itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi nanti kalau Anda misalnya memulai berwirausaha itu sebetulnya sangat membantu juga untuk masyarakat ya, apalagi kalau usahanya itu dengan usaha yang menarik ya, meriah, murah, berkualitas, kemudian kesehatan juga terjamin, keamanan terjamin, apalagi di era pandemi seperti ini. Nah, biasanya orang-orang itu banyak yang mencari lowongan kerja. Karena apa? Sekarang kalau hanya mengandalkan dari pemerintah saja kan untuk masuk menjadi PNS itu sangat sangat disaring, sehingga jiwa kewirausahaan perlu dilakukan. Dan saya kira untuk mencari peluang itu saya kira juga sangat perlu. Nah, kerja orang dengan orang lain di perusahaan-perusahaan, apalagi kalau masih lulusan SMA atau kerjanya kurang bagus, atau karena faktor pandemi kan banyak juga yang di PHK. Jadi bagaimana menciptakan wirausaha yang baru dan handal itu saya kira perlu diterapkan. Nah, kalau untuk pendidikan kewirausahaan di sekolah itu diterapkannya sebetulnya bukan hal yang susah. Memang tidak ada mata pelajaran tersendiri untuk kewirausahaan, tetapi justru nilai-nilai kewirausahaan yang tadi saya sebutkan, jiwa kewirausahaan itu perlu ditampilkan, perlu diintegrasikan di dalam mata pelajaran, misalnya materinya, ya kan? Di situ kan ada pendidikan kewirausahaan kan tadi ada misalnya percaya diri, berani ngambil risiko, tanggung jawab, komitmen, kemudian maksudnya selalu berusaha, misalnya begitu kan ya. Tangguh, itu kan hal-hal yang perlu juga ditanamkan di dalam setiap mata pelajaran. Jadi terintegrasi di dalam mata pelajaran. Ini tidak usah mengubah pokok bahasan, kemudian materinya itu juga
ya memang metodenya yang lebih diutamakan, kemudian bisa diberikan pada saat awal pelajaran, pada saat kegiatan awal, inti, ya, diselip-selipin, kemudian pada saat penutup. Nah, kemudian di dalam pembelajaran memang tadi ya sudah dijelaskan bahwa mahasiswa kan sering belum bahwa mahasiswa itu dalam perkuliahan kan sering melakukan diskusi. Nah, saya kira pembelajaran aktif dan menyenangkan perlu juga diterapkan untuk di sekolah, di satuan pendidikan juga seperti itu. Nah, dengan menanamkan mental wirausaha seperti pantang menyerah, kemudian berani mengambil risiko, kemudian bisalah mencari peluang, inovasi dan sebagainya, itu bisa membantu untuk perkembangan psikologi peserta didik tersebut, membantu perkembangan psikologi mahasiswa kalau itu remaja, ya kan? Nah, sehingga saya kira sangat diperlukan dan itu nantinya bisa menjadi bekal dalam kehidupannya. Nah, kalau di dalam sekolah kewirausahaan itu memang perlu diterapkan berdasarkan pada peraturan, yaitu Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1995 yang tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, yang mengamanatkan bahwa seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia itu hendaknya mengembangkan program-program kewirausahaan. Nah, selain itu adanya kebijakan dari Departemen Pendidikan yang merupakan juga amanat untuk berwirausaha, di mana wirausaha itu saya kira ya membantulah untuk pengembangan diri, mengurangi pengangguran. Nah, jadi kebijakan dari pemerintah merupakan hal yang sangat bagus, tentunya dengan memperhatikan kondisi yang ada di masyarakat. Nah, usaha-usaha yang lain di sekolah kan ada kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Nah, nanti akan dijelaskan lagi untuk lebih jelasnya dengan tujuan apa sih sebetulnya Dudi itu. Kalau di SMK kan ada ya Dudi, nah, itu saya kira tuntutan kurikulum. Nah, kalau enggak melakukan kerja di lapangan, nanti apa sih yang mereka dapatkan? Kan justru di dalam belajar itu perlunya adanya link and match. Dan kalau di di SMK itu justru teori itu sedikit. Sebetulnya memang teori itu bisa dipelajari dari beraneka sumber ya, dari buku, internet dan macam-macam. Jadi yang lebih penting itu adalah pengalaman bagaimana di lapangannya. Jadi ini tuntutan kurikulum memang bisa dikatakan 40% lah itu teori, 60% adalah praktek. Nah, kemudian supaya juga peserta didik di SMK itu bisa mengertilah bagaimana kondisi bekerja yang seharusnya, dan juga untuk penyaluran tenaga kerja, untuk tempat praktek, dan untuk pengembangan sekolah dan lulusannya. Nah, kalau usaha-usaha yang lain, misalnya di sekolah dasar, ini kan ada juga guru sekolah dasar ya, guru SMP, SMA, itu usaha yang biasa, misalnya koperasi. Koperasi apa sih ya, kan ada yang koperasi macam-macam, ada yang simpan pinjam, tetapi juga ada yang usaha atau serba usaha, misalnya dengan adanya sembako, peralatan sekolah, peralatan untuk olahraga, peralatan untuk kesenian atau kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ya kebutuhan-kebutuhan sekolah, kemudian berbagai macam usaha yang dilakukan di sekolah itu sebetulnya untuk membantu. Salah satunya adalah kesejahteraan sekolah, juga tadi untuk mengembangkan jiwa kompetitif. Nah, di samping itu ya tidak selalu bahwa kegiatan kewirausahaan itu dalam bentuk benda, tetapi bisa juga dalam bentuk jasa. Nah, kalau di sekolah misalnya ya, peserta didiknya itu sangat berprestasi, sangat berjasa untuk membantu sekolah, itu juga memiliki nilai-nilai plus ya bagi masyarakat. Sekolah yang mahasiswa atau muridnya prestasinya unggul, kreatif, kalau mengikuti berbagai macam lomba selalu menang, kemudian disosialisasikan dan menunjukkan bahwa sekolah itu sangat kompeten, peserta didiknya atau SDM-nya itu juga membawa nilai bagi masyarakat, akan lebih percaya, oh saya mau masuk ke sekolah itu. Nah, apa sih kelebihannya sekolah itu selain prestasi peserta didiknya?
misalnya dalam bidang akademik, non akademik juga bagus. Kemudian pelayanannya kepada peserta didik, orang tua juga sangat bagus. Itu juga merupakan suatu usaha dalam bidang entrepreneur. Jadi tidak hanya dalam bentuk jualan-jualan barang-barang. Lalu kegiatan-kegiatan peserta didik ya yang menunjukkan jiwa kepemimpinan, sering melakukan kegiatan wirausaha pada saat-saat pentas seni dasar, pada saat turnamen-turnamen apa, wah menunjukkan luar biasa. Nah, begitu juga itu memberikan nilai-nilai yang plus kepada sekolah tersebut dan disosialkan kepada masyarakat. Itu juga salah satu usaha untuk menunjukkan oh ini loh sekolah ini bagus. Nah, lalu memiliki nilai jual. Jadi tidak selalu oh jualan kaos, jualan seragam, enggak itu selalu begitu. Nah, untuk guru-guru tentunya sering membuat buku, kemudian membuat CD interaktif, membuat media pembelajaran, kemudian disosialisasikan ke sekolah-sekolah, kemudian sekolah-sekolah banyak juga yang ingin mendapatkannya. Saya kira itu juga hal yang perlu ditiru. Nah sekarang kita kembali ke masalah bagaimana sih menciptakan atau membangun SDM yang unggul, kompetitif, berjiwa kewirausahaan di perguruan tinggi. Nah, kita ketahui bahwa perguruan tinggi itu sebetulnya ya kalau bisa dilihat apa sih visi misinya itu kan menciptakan tridharma perguruan tinggi, adanya pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan alangkah baiknya apabila hal seperti ini memang apabila didukung oleh sumber daya manusianya yang sangat kompetitif, sangat unggul, saya kira perguruan tinggi itu akan lebih maju. Nah, program yang diterapkan oleh pemerintah ya Kemendikbud diantaranya yaitu program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu dengan mengadakan program pada mahasiswa supaya mahasiswa itu bisa mengekspor diri untuk menjadi SDM unggul, kompetitif, dan memiliki jiwa wirausaha, yaitu dengan mengadakan program mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil SKS di luar program studi selama 3 semester. 1 semester mengambil 1 mata kuliah program studi dan 2 semester pembelajaran di luar perguruan tinggi. Lalu apa hubungannya dengan pengembangan jiwa kewirausahaan? Nah, saya kira ini ada hubungannya dengan kemerdekaan, ya kan, kemerdekaan, kebebasan. Kemudian di dalam hal ini tentunya tidak terikatlah kepada oh harus seperti ini, harus seperti ini, dan juga ada nilai-nilai positifnya yang bisa diambil dari adanya mengambil perkuliahan di perguruan tinggi lain, walaupun mata kuliahnya sama. Dan ini sudah dilakukan di UNJ ya, moga-moga di perguruan tinggi lain juga saya kira juga sudah dilakukan. Misalnya untuk mata kuliah seperti manajemen apa saja ya, misalnya manajemen sarpras, manajemen kewirausahaan, itu berkolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Unpad, Universitas Padang, ya seluruh perguruan tinggi, karena negeri mungkin masih dengan negeri ya, sehingga bisa menghadirkan mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk kuliah di UNJ. Nah, nilai jualnya di mana? Jadi dari perguruan tinggi luar tadi, mahasiswa dari luar bisa melihat, oh UNJ, maaf ya, bukan promosi UNJ. Oh UNJ itu seperti ini ya pengelolaannya, misalnya. Oh UNJ itu program-program kemahasiswaan seperti ini. Jadi itu hal-hal yang bisa memiliki nilai jual. Oh sarana prasarananya sangat bagus. Oh kegiatan penelitiannya sangat ya ke arah yang bisa internasional atau bagaimana, sehingga bisa mendoronglah mahasiswa itu atau dosennya di dalam mengajar itu sangat kreatif, metodologinya sangat luar biasa bagusnya. Nah misalnya ya materinya sangat luas mendalam misalnya. Jadi itu membawa nilai-nilai jual juga kepada perguruan tinggi lain. Kalau begitu nanti mau lagi lah ke perguruan ini lagi, diajak lagi lah misalnya. Nah program-program yang lain misalnya yaitu melakukan magang atau praktek kerja atau tempat kerja, dan ini sudah dilakukan ya di perguruan tinggi, banyak mahasiswa yang magang atau praktek kerja, dan biasanya dilakukan pada masa materi perkuliahannya itu SKS-nya sekitar 90 SKS dan minimal itu, dan bisa magang. Sekarang aturannya kan minimal 4 SKS. Nah, apa yang didapat dari praktek atau magang tersebut? Tentunya ya melatih keterampilan
untuk merealisasikan antara teori dan praktek. Kemudian juga bisa melihatlah peluang-peluang yang mungkin bisa dikembangkan oleh mahasiswa. Wah, saya nantinya akan menjadi orang seperti pejabat-pejabat itu, atau kalau di perusahaan-perusahaan di perindustrian saya kira akan mengembangkan jiwa industri. Mohon maaf Bunda Ambar, sepertinya waktunya habis karena masih ada 2 narasumber ya dari LPK Cakra dan ini sudah mau habis Bu, udah mau habis, tinggal dua slide lagi ya udah. Kemudian mengajar, mengikuti pertukaran dan program yang berhubungan dengan kewirausahaan, misalnya program PMB yaitu program mahasiswa kewirausahaan, kemudian program kewirausahaan mahasiswa Indonesia, nantinya bisa untuk tanya jawab. Tantangannya yang tadi bisa disebutkan bahwa ya mahasiswa itu tentunya bisa mengikuti atau ya mengikuti perkembangan zaman dan harus inovasi, kreatif, terampil dan mencari peluang. Dan program lain yaitu pertukaran mahasiswa tanah air untuk mengembangkan soft skill, komparatif, pengembangan mahasiswa ke arah pendidikan yang lebih luas. Dan juga kalau untuk lembaga tentunya harus mengoptimalisasikan peran lembaga, mengupgrade kompetensi dosen, mereview kurikulum, input proses, output, dan juga merekomendasikan lingkungan. Nah, alasan wirausaha tentunya mahasiswa itu karena sosial, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu juga sebaiknya usaha yang dilakukan mahasiswa di era ini, misalnya era 5.0 itu yaitu bisnis online, itu merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dan berbagai usaha bisa dilakukan, misalnya melalui makanan, pakaian, kerajinan. Berbisnis merupakan hal yang sangat penting juga dilakukan oleh mahasiswa. Bisa juga dilakukan dengan membuka toko online, memperluas jaringan komunitas dan memanfaatkan internet, serta memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk. Dengan demikian maka bisa disimpulkan bahwa di era 5.0 ini memang perlu mengembangkan suatu usaha yang kreatif dan inovatif, kemudian juga mampu untuk mencari peluang, dan tentunya sebagai generasi unggul saat ini tentunya harus benar-benar kompetitif, benar-benar mampu untuk menghadapi permasalahan dan memecahkan permasalahan di era yang serba digital ini. Saya kira generasi muda merupakan generasi yang harus selalu siap dengan adanya hard skill dan soft skill-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.